Bu Roza Nabila, silakan. Oh baik, mungkin belum ini ya, belum siap. Bagi yang lain silakan, mau ada pertanyaan. Saya sambil menunggu nih, Mbak Ati. Kami nih ya di TK Anak Soleh Makassar dan Bekasi itu punya sebuah kegiatan yang disebut dengan menulis jurnal. Nah, jadi setiap hari anak itu pada saat dulu tuh ya, pada saat kita masih tatap muka, pada saat anak-anak itu setiap datang ke sekolah, maka pertama kali yang dilakukan oleh anak itu adalah menulis jurnal. Apa itu menulis jurnal? Menulis jurnal itu adalah mereka menuangkan boleh perasaan, boleh pikirannya tentang sesuatu. Nah, dan betul loh kata Mbak Ati tadi, anak-anak TK itu ketika kita kasih kertas, kita kasih alat tulis, yang mereka suka itu adalah menggambar. Jadi prosesnya itu adalah dengan menggambar setiap hari. Nah, nanti mulai muncul tuh keinginan anak, aku ingin menuliskan nama benda ini. Nah, awal-awal memang tidak langsung lengkap ya huruf-hurufnya, tetapi kesadaran terhadap sebuah huruf itu mulai muncul kurang lebih sekitar pada saat anak itu sudah bisa menggambar orang, barulah di situ muncul. Tapi kalau pada saat anak masih mencoret-coret, itu belum tuh. Nah, cuman kami kan karena bergerak di TK Anak Soleh, setelah itu kan anak lulus di SD nih. Nah, kalau dari pemaparan Mbak Ati tadi, berarti pada saat di usia SD, itu justru peranannya itu apa yang kita lakukan ini, gitu ya, selama di TK dengan melakukan aktivitas jurnal tadi, itu seharusnya dilanjutkan ya. Nah, yang saya ingin tanya kepada Mbak Ati, proses pendampingan untuk anaknya tadi ya, untuk sampai dia asalnya dari menggambar, kemudian nanti muncul huruf sampai kemudian menulis, itu ada waktunya nggak yang rutin setiap hari berdasarkan kesepakatan anak sampai akhirnya tuh anak tuh oke, kita mulai bersama gitu. Atau bagaimana sih Mbak Ati ketika memunculkan keistiqomahannya di situ gitu loh, awalnya itu seperti apa? Langsung aja ya Bunda ya. Ya, silakan. Jadi kalau pengalaman saya kepada putri saya yang sekarang sudah duduk di kelas 2 SMP ini. Dia memang awal itu memang dari kelas 2 pas 3 itu sudah mulai tertarik dengan tulis menulis gitu ya. Jadi ya memang yang greget itu pertama adalah orang tuanya, ibu terutama ya. Kalau si anak ini kan sebenarnya tergantung bagaimana orang di sekelilingnya melempar bola ke dia. Bukan anak yang melempar bola, tapi orang tua yang melempar bola dan mengajari dia menangkapnya. Jadi artinya bagaimana situasi dan kondisi di rumah itu yang bisa menjadikan si anak itu memang tertarik ke dunia tulis menulis. Itu memang dari keluarga. Karena kalau kita dari sekolah atau lagi yang mungkin sekolahnya itu sifatnya formal yang banyak orang gitu ya, itu akan sulit kecuali kalau dia punya guru privat misalnya ya, guru privat yang memang khusus untuk membimbing dia untuk menghasilkan karya gitu kan ya. Cuma ya sekarang kayaknya jarang kita temui yang seperti itu ya, mau nggak mau ibunya gitu ya, mau nggak mau ibunya. Jadi pengkondisian dari orang tua inilah yang kemudian menjadikan anak itu senang dengan tulis menulis. Ini anak saya nih yang kembar ini mudah Masya Allah, ada kembar. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah. Dan anak itu berbeda-beda Bunda. Setiap anak beda-beda. Saya punya 4 anak. Ternyata yang sense menulisnya bagus ya cuma di anak yang pertama gitu. Anak yang kedua itu senang ke bicara gitu ya. Jadi kita tidak menuntut dia untuk senang menulis, enggak. Ya kalau memang kamu kemampuannya senang berbicara, ya udah sampaikan. Yang penting kontennya masih berupa konten dakwah. Akhirnya yang dia lakukan membuat vlog. Vlognya yang intinya tentang dakwah. Ketika dia pagi hari habis sholat subuh itu mendapatkan pembelajaran dari abinya gitu tentang mukawimat gitu, misalnya bersegera melaksanakan syariat gitu kan ya, itu kan tertanam itu di dalam benaknya. Dia nggak mau kalau nulis lagi, saya maunya ngomong. Ya udah dibuat vlog, dibuat video gitu ya, udah di ini kan karena kan sekarang kan juga anak-anak zilenial ini kan
banyak juga yang nggak suka nulis gitu kan. Ya Iya, udah iya betul. difasilitasinya ya dengan suara. Yang memang senangnya ke suara, ya kreatornya ya ke suara dia, nggak harus nulis gitu. Jadi ya bikin-bikin lah gitu kan ya, di lingkungan yang dia senang, di kebun, apa di depan rumah atau di dekat masjid atau di mana yang dia suka gitu. Jadi nggak harus nulis itu buat anak bukan sebuah keharusan. Tinggal ibunya nanti ngelihat sense-nya anak saya ini senangnya di mana gitu. Baik. Ketika memang kita jumpai anak kita nggak suka nulis, jangan dipaksa. Kalau sukanya dibicara, ya dibicarakan gitu. Begitu ya Bunda ya. Baik. Kemudian tadi disinggung tuh tentang tentang distract sedikit tuh. Anak-anak kita yang Gen Z ini kan hidup di zaman yang alat gadget dan limpahan informasi yang luar biasa. Dan seringkali itu kan menjadi sebuah distract untuk anak-anak kita. Yang paling utama sih yang saya rasakan itu adalah anak-anak sekarang itu jadi untuk membaca saja itu mesti dipaksa luar biasa ya. Nah, padahal ini kan sebuah modal. Apakah nanti anak ini kemudian menuangkan gagasannya lewat tulisan atau tadi kata Mbak Ati, ada anak yang lain juga bukan di tulisan tapi dengan membuat konten-konten virtual ya lewat vlog gitu kan. Nah, cuman kan semua itu kan memerlukan ilmu dan ilmu itu kan yang saat ini memang harus dengan membaca. Nah, Mbak Ati punya punya tips gitu loh, biar anak-anak itu bisa bijak menggunakan alat gadget jadi tidak terdistrak, itu gimana ya caranya ya? Karena itu banyak sekali permasalahan dihadapi oleh para ibu nih saat ini. Iya betul, betul sekali. Jadi kita memang harus menerapkan yang namanya pembatasan waktu penggunaan kepada anak. Ya, jadi bukan orang tua yang nurut kepada anak kalau soal gadget gitu ya. Jadi anak yang harus nurut orang tua. Anak itu kan anak itu kan ada di wilayah kendali orang tua. Jadi sangat sayang sekali kalau saya sangat prihatin kepada orang tua yang dia itu justru dikendalikan oleh anak. Itu kok bisa gitu kan ya. Jadi ya kita berusaha, kita yakinkan kepada Ananda kapan saatnya dia itu ngobrol sama temennya. Jam-jam berapa. Jadi kita sudah memberikan yang namanya schedule di anak. Dia bangunnya jam berapa, sekolah daringnya itu jam berapa, break daring itu jam berapa, kemudian nanti daring lagi jam berapa, luluhnya kapan, makannya kapan, kemudian waktu santai-santai dengan temannya itu kapan, kita harus tahu. Ya. Bahkan kadang si anak aja masih kadang suka curi-curi saat daring aja dia bisa cekak-cekik sama temennya gitu kan ya. Itu juga perlu kerjasama dengan sekolah gitu kan, agar si anak gak cekak-cekik sama temennya atau buka konten-konten yang lain. Nah, ini harus benar-benar diberikan pemahaman yang luar biasa kepada si anak gitu kan. Kita beri penugasan kepada anak sehingga nanti yang ada si anak itu nanti lebih tertarik untuk menyelesaikan tugasnya yang tetap berkaitan dengan media sosial, yang masih berkaitan dengan gadget gitu kan ya. Jadi dia tetap pegang kayak gitu. Jadi HP-nya itu bukan untuk main game, tetapi bagaimana dia mau mengoperasikan KineMaster atau membuat Canva gitu kan ya. Jadi dibuat orang tua memberikan tagihan. Mana yang kemarin mau membuat katanya bersegera melaksanakan syariat gitu kan, mana lihat ininya mana, hasilnya mana hasilnya, oh ini kurang bagus, ini harusnya digini-giniin. Jadi anak itu sibuk dengan gadgetnya itu bukan dalam rangka main video game yang nggak berguna, tetapi dalam rangka dia untuk berkreasi dengan hasil-hasil konten-konten dakwahnya tadi juga gitu. Jadi jadi sesuatu yang asik bagi dia. Dia juga nanti akan memburu pada ibunya, pinjam HP-nya, yang atau HP-nya Abi yang bagus, HP saya jelek gitu kan, karena memang fasilitas HP ini kan memang kadang kalau anaknya 4 kan ya nggak mungkin tuh satu-satu gitu kan ya, tetap aja harus nggak boleh malahan kalau bisa yang di usia belum balik yang masih 10 tahun ke bawah itu jangan dikasih HP sendiri, malahan nanti kasihan matanya, kasihan perkembangan otaknya itu kan, malah nggak terkendali. Kalau saya termasuk yang belum setuju kalau yang usia 10 tahun ke bawah itu punya HP sendiri gitu ya. Jadi lebih baik kendali tetap
tetap pada orang tua. Jadi orang tua memberikan penugasan-penugasan kepada si anak yang anak senang mendapatkan tugas itu dan ini hasilnya. Nah, ketika sudah ada hasilnya dan kita lihat, oh subhanallah bagus banget, masya Allah, ini tugas dari Ananda ini kok juga ya lumayan gitu kan, ya beri apresiasi. Mungkin dia senang diberikan mainan apa gitu ya diberikan, atau mungkin dia suka tambah uang tabungannya atau diajak main kemana sehingga menambah lagi wawasan dia, ya kita penuhi itu, insya Allah anak lebih senang gitu. Jadi yang ada dalam keluarga kita yang mengendalikan HP dan HP yang mengendalikan kita, gitu ya. Nah, baik, berarti kemampuan menulis itu adalah sebuah kemampuan yang tidak berdiri sendiri kalau menurut saya ya, dari pemaparan Mbak Ati. Harus ada sebuah kedisiplinan, harus ada sebuah pola dalam lingkungan rumah, yang akhirnya memang lingkungan rumah itu menjadi sebuah lingkungan yang konstruktif sehingga anak itu mau untuk menulis. Nah, jadi memang ini kerjanya kita sebagai seorang ibu di rumah itu, ketika kita ingin anak kita mau nih menulis, itu bukan cuma tentang teknik menulisnya ya, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus dibangun pada anak-anak sehingga memang akhirnya tuh semua saling berkaitan satu sama lain. Tadi pada saat Mbak Ati sedang berbicara, itu anaknya itu ngeliatin buku di belakangnya nih, ada buku judulnya Cinta Ibu, ya. Itu tulisan siapa tuh Mbak Ati? Itu apa mau memperlihatkan sesuatu, beberapa buku tuh dia perlihatkan gitu lah. Apakah memang apa ya? Ya, itu buku apa tuh Mbak Ati? Iya, itu tulisan-tulisan saya. Oh, Masya Allah. Yang punya yang punya Mbak Lili. Ini antologi yang dari Mbak Lili yang kemarin naskahnya yang terbaik menurut versi Bu Ida Royanti. Jadi Masya Allah. Jadi tulisannya Mbak Lili yang di buku ini, yang Suatu Senja Bersama Ibu, ini adalah tulisan yang terbaik di naskah ini. Padahal di sini yang mengikuti ya banyak bu guru, banyak orang yang sudah S2 gitu kan. Ternyata kalimat-kalimat yang dituliskan membuat jatuh cinta dari foundernya. Jadi ya Allah ini. Masya Allah, Masya Jadi Allah. termasuk ya alhamdulillah. Ibunya malah ikut kalau yang di buku itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Berarti luar biasa sekali nih ya, seorang anak usia 13 tahun barangkali ya, Mbak Ati ya? Waktu itu 13 tahun ya, masih 13 tahun ya. Ya, 13 tahun, kemudian menghasilkan sebuah tulisan, dan tulisannya itu dipandang sebagai yang terbaik, ya punya sentuhan khas barangkali ya. Orang dewasa nulis dengan anak usia 13 tahun nulis, itu kan mempunyai sebuah kekhasan gitu loh, sehingga dipandang ini kayaknya menarik nih untuk dibaca, punya seperti ada sebuah perspektif yang khas gitu loh dari usia anak di 13 tahun gitu ya. Nah, Mbak Ati, karena perspektif kita bahwa karena perspektif kita itu kan menulis tidak hanya sekedar menulis, tetapi bagaimana menulis ini bisa menjadi sebuah alat untuk dakwah. Nah, dakwah ini tadi Mbak Ati sudah menyinggung, dakwah ini kan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan, itu biasanya orang berbondong-bondong, ayo sholat, ayo ngaji, gitu ya. Biasanya orang tuh enak tuh mendengarnya. Nah, tetapi kalau misalnya mencegah kemungkaran, nggak boleh nih begini, biasanya tuh responnya tidak seperti ketika orang mengajak kepada kebaikan. Nah, buat kita nih orang dewasa saja, pada saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kan kesabaran itu diuji ya, diuji gitu loh. Kadang-kadang ada yang mengkritisi gitu, apa kadang-kadang ada bahasa-bahasa ya, misalnya lo sok alim deh gitu ya, urus saja diri sendiri gitu kan. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu, sehingga menurut saya untuk anak yang usianya 12 tahun, 13 tahun sudah membawa sebuah misi bahwa aktivitasnya itu adalah aktivitas dakwah, berarti kan dia dihadapkan kepada satu kondisi yang mungkin saat itu orang kemudian jadi infil gitu loh sama anak yang seperti itu. Dan anak-anak yang usianya menjelang memasuki akhir balik itu kan biasanya baperan ya. Baperan, emosian. Nah,
Gimana tuh Mbak Ati? Pernah nggak menghadapi situasi yang demikian ketika anaknya Ya. menulis atau membuat vlog yang di situ ada konten amar ma'ruf nahi munkar, lalu ada respon yang negatif terhadap apa yang disampaikan oleh anaknya. Bagaimana Mbak Ati? Kalau dari konten-konten yang ditulis si Lili, si anak saya itu memang kebetulan belum menghadapi sampai ada yang penolakan gitu, memang belum ada gitu. Alhamdulillah sampai sekarang memang belum ada. Ya semoga aja berlindunglah dari yang seperti itu. Jadi kalau untuk yang Ananda Lili ini memang dia memang baru juga buat Facebook gitu. Kalau tulisan-tulisannya ya masih tulisan-tulisan anak remaja gitulah ya. Jadi belum sampai yang ke amar ma'ruf nahi mungkarnya itu belum sampai yang cus gitu, belum. Enggak. Ya, kalau dari saya sendiri di situ ya. Berarti berarti di sini kan maklumat sabikoh atau informasi awal ke anak itu betul-betul memegang peranan penting sampai anak itu ketika dia menulis punya pemahaman. Walaupun tulisannya adalah tulisan kalau seperti anak-anak yang Mbak Ati itu karena mereka usianya masih 12 tahun, 13 tahun ya. Tulisannya mungkin masih tentang sahabat, sayang ibu gitu ya. Tentang mungkin sekolah gitu ya. Itulah sesuai lah dengan dunia mereka ya, sesuai dengan mereka, tetapi tidak bisa ternafikan juga bahwa ketika mereka menulis seperti itu, pemahaman maklumat sabiko ini menjadi sebuah kerangka bagi mereka ketika mereka menulis. Nah, berarti Mbak Ati ini memang secara bertahap kepada anak-anak itu memberikan materi-materi tersebut ya, agar anak-anaknya gitu, kita punya cara pandang yang khas gitu, karena kita sebagai seorang muslim itu kan punya cara pandang yang khas yang berbeda dengan orang-orang yang bukan muslim gitu ya. Nah, untuk memberikan materi dengan cara pandang yang khas itu teratur atau bagaimana tuh Mbak Ati? Atau pada saat keseharian atau seperti apa sih Mbak? Oh iya, ini harus buka kartu ini judulnya. Kita yang namanya terbang sayap tidak hanya satu ya Bunda ya, sayap kita dua insya Allah. Jadi kita bekerja sama dengan partner kita, suami gitu kan ya, ayah dari anak-anak gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pemberian pembelajaran terhadap konten-konten itu lebih kepada abi gitu kan ya. Jadi di ritme keluarga saya itu setiap habis sholat subuh karena sekarang pandemi gitu ya. Jadi memang suasana sholat berjamaah di rumah itu ada. Setelah sholat subuh itu mereka belajar materi-materi Islam itu dengan abi gitu. Jadi kalau Umi lebih kepada mempersiapkan sarapannya untuk sekolahnya segala macamnya. Nah, abi mempersiapkan anak-anak dengan mukawimat mukawimatnya atau materi-materi sakofahnya kepada anak, sehingga memang benar-benar si anak ini jam-jam segini nih saya harus mengaji gitu. Jadi ketika sudah sholat ya harus sholat gitu. Ketika saya waktunya qailullah ya qailullah. Kalau waktu qailullah saya pakai untuk bermain berarti memang harus ada konsekuensi. Berarti saya nggak qailullah lagi gitu. Dan itu pasti nanti ada warning dari abi atau umi kalau nggak sampai nggak qailullah atau tidur siang gitu kan. Nah, ini kalau udah jam segini udah mulai mereka mau tidur siang, nanti karena zuhur kan gitu kan langsung dibangunin gitu kan. Jadi untuk kedisiplinan itu insya Allah ya sangat-sangat diutamakan kalau di keluarga yang kami pelihara gitu ya. Ya Bunda, terutama di waktu-waktu sholat dari Ananda. Jadi memang setelah sholat ngaji kamu mau bermain ya dipersilahkan, yang jelas ya mainnya tetap dalam koridor yang sesuai gitu ya. Jadi memang saya bekerja sama dengan suami untuk memberikan pembelajaran kepada anak, ya, kapan dia harus menambah bacaan Al-Qur'annya, hafalannya, kemudian setorannya kapan, bahkan juga terhadap materi-materi sakofa Islamnya itu yang mana-mana dulu yang harus diajarkan, itu juga harus setiap keluarga harus memiliki target. Karena kan kita mau melangkah bersama ke surga. Iya, betul ya. Jadi ketika kita punya jadi kalau misalnya keluarga kita ada yang belum, atau suami kita belum, atau siapa yang belum, ya mari kita ajak sama-sama. Kan kita kan mau melangkah bersama-sama kan ke surga. Jangan sampai ada yang masih ketinggalan di neraka. Kalau masih ada ketinggalan, kita
bersama-sama. Jadi filosofi itulah yang ada di dalam yang mewarnai di keluarga kami. Jadi insya Allah kalaupun misalnya ada pertengkaran ya didamaikan gitu kan, atau apa ya namanya anak-anak tetap aja ada di sana. Dramatisasi setiap hari itu pasti tetap ada gitu kan ya. Dari yang susah bangunin tidurnya atau makanannya dicuri sama yang satunya atau gimana itu tetap aja ada gitu. Jadi ya dinikmati sajalah. Di sana ada romantisme drama-drama seperti itu berarti ya wajar ya muncul di dalam keluarga manapun ya. Anak yang susah dibangunin sholat subuh, ada pada saat mendengarkan tausiah dari orang tuanya dia terngantuk-ngantuk, itu ada satu hal yang wajar. Dan mungkin juga pada saat lagi kita sedang menyampaikan anaknya apa ya pengennya bermain, lari, jadi ini adalah sebuah drama yang dinikmati saja gitu. Dan ini adalah suatu kondisi yang memang harus kita pahami, itu adalah bagian dari perkembangan anak-anak kita. Nah, kalau Mbak Ati kan alhamdulillah nih dengan izin Allah punya pasangan yang satu ide nih. Jadi punya visi misi yang sama gitu. Sementara kan di luar sana banyak ibu-ibu yang masih punya permasalahan dengan suami, nggak bisa diajak bareng gitu. Nah, dan apa ya, ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, terkadang muncul ya udah deh gitu ya, lelah gitu, capek gitu ya. Dan menurut saya sih ini PR juga, termasuk untuk diri saya pribadi. Tadi Mbak Ati menyampaikan bahwa kitanya harus sering ngaji tuh, harus menggali sakofah gitu. Ya kan, nah, tadi itu salah satu kunci itu biar kita bisa mendampingi anak-anak kita. Yang saya tanya gimana sih gitu loh mempelajari sakofah gitu, dan kemudian bisa seiring gitu loh bareng suami bisa sama-sama nih gitu. Andaikan misalnya ternyata memang suami belum bisa diajak bareng gitu ya, kita sebagai seorang ibu masih gimana nih bersikapnya ya, dengan sebuah keinginan bahwa anak-anak kita itu bisa menjadi seorang penulis atau apapun lah potensi yang dimiliki anak-anak kita, memang dia punya kontribusi untuk umat, untuk agama. Gimana Mbak Ati ya? Tentunya kita punya riwayat gimana sampai kita itu menerima seorang pasangan itu menjadi partner hidup kita gitu kan ya. Entah itu karena cinta atau entah karena apa, ya digali dari situ. Ya, mungkin kalau itu berbicaranya memang dari hati ke hati gitu ya, antara suami dengan istri gitu. Istri itu maunya apa, suami itu maunya bagaimana, dan diklopkan, disinergiskan. Kalaupun misalnya nggak bisa disinergiskan sekarang, ya bersabar, gitu kan ya. Semuanya butuh proses, nggak harus setiap yang kita inginkan harus ada hari ini, gitu kan. Siapa tahu memang di dalam proses kita untuk menjadikan suami kita solih, di sana kita harus mensolihahkan diri kita dulu, gitu kan. Mungkin selama ini kita udah merasa aku udah solihah gitu, oh ternyata kok belum, gitu kan. Di sisi apanya nih yang belum, gitu kan. Yang jelas kita sebagai istri, lu kok jadi kesini bahasanya, ya tunaikan dulu hak hak suami gitu kan ya, dan kewajiban istri, kewajiban ibu itu laksanakan, nanti insya Allah lama-lama akan dipenuhi juga kok keinginan kita. Kan suami kita itu kan mengambil kita karena dia mencintai kita gitu kan ya. Kalau dia nggak mencintai ngapain kan ada dalam satu bahtera rumah tangga kan begitu. Yang jelas nggak semata-mata berkeluarga itu karena cinta, tapi kan semata-mata karena memang untuk mengibadahi Allah gitu kan. Yang mengibadahi Allah dalam rangka untuk berdakwah sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang suami kita, pasangan kita itu belum mengkaji secara intensif gitu ya, ya apa yang didapatkan dari si istri itu disampaikan kepada suami, tentunya ya dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa menggurui. Karena dimanapun tempatnya, insya Allah yang namanya laki-laki itu nggak pernah mau yang namanya digurui gitu kan, itu udah egonya kan seperti itu. Jadi tetap aja dengan bahasa-bahasa yang enak gitu kan ya, yang menyampaikannya, sehingga memang ritme yang ada itu bukan saling menggurui, tetapi ritme persahabatan di dalam berkeluarga. Ketika sahabat kita itu belum tahu, kita memberitahunya dengan cara-cara yang ahsan. Kalau memang dia belum mau, ya kita harus bersabar, tunggu sampai dia mau gitu kan. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah.
Allah lah yang membolak-balikan hatinya gitu kan ya. Dan kita berdoa semoga suatu saat kita bisa berjalan bareng, beriringan kan begitu. Jadi ya Bunda Nafi, sehingga apa yang kita inginkan dengan anak-anak kita itu akan terwujud gitu. Kalau terbang dengan satu sayap itu susah. Yang satunya entah kemana, yang satunya pengennya kemana gitu. Itu harus dibicarakan. Dibicarakan dari hati ke hati, pasangan suami istri itu anaknya mau kemana gitu. Keluarga kita tuh mau dibawa kemana sih ya kan gitu. Tentunya nanti maunya ya Kak. Gitu ya Bu. Ya, baik, alhamdulillah.